Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita ini hidup dalam kondisi satu dengan yang lain itu berbeda. Kita lahir dari keluarga yang berbeda, pendidikan kita berbeda, cara kita dibesarkan pun berbeda. Sehingga tidak heran kalau dalam kehidupan kita ini ada kalanya terjadi gesekan satu dengan yang lain. Tapi saudara sekalian, yang sering kali timbul masalah adalah tatkala kita bertemu dengan orang-orang yang sangat egois, yang sangat mementingkan diri sendiri, maunya dihargai, dihormati, didengar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ingin didengar, ingin dihargai, ingin dihormati, tapi kurang menghargai dan kemudian kurang juga menerima orang lain apa adanya. Seringkali menuntut orang lain itu jauh daripada apa yang dituntutnya pada diri sendiri. Dan kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, biasanya timbul konflik, timbul gesekan, timbul masalah, dan tidak jarang timbul pertengkaran. So, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, hiduplah satu dengan yang lain itu saling berdamai. Dalam pengertian, kita dituntut menjadi orang Kristen yang proaktif. Artinya apa, saudara? Artinya kita yang lebih dulu berani untuk boleh memaafkan orang lain, berani untuk menjadi orang-orang yang mau berdamai dengan orang lain. Jangan takut konflik, saudara sekalian. Seringkali kita menjadi orang-orang Kristen yang takut konflik, jadi mendiamkan saja ketidakbenaran. Itu nggak benar, saudara sekalian. Kita harus menjadi orang yang dengan hati yang tulus, dengan hati yang betul-betul murni, belajar hidup berdamai dengan orang lain. Zakaria mengatakan kalimat yang menarik, cintai kebenaran dan kedamaian. Artinya saudara sekalian, dia tidak membedakan mana itu kedamaian, mana itu kebenaran. Nah, dua hal ini nggak bisa dikompromikan. John Stott pernah mengatakan kalimat yang menarik, saudara. Shalom itu bukan hanya menjadi saksi di antara orang Kristen, tetapi kita menjadi orang yang bukannya peace lover, tetapi menjadi orang yang peacemaker, ya, bukan menjadi orang yang mencintai damai atau pecinta damai, tapi kita menjadi orang-orang yang membawa damai. So, peace lover itu adalah orang-orang yang mencintai damai. Pokoknya kalau nggak ribut nggak masalah. Dia rela melakukan apapun juga, sekalipun itu dikompromikan. Beda, saudara sekalian. Yesus pernah mengatakan kalimat yang menarik. Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Apa artinya, saudara sekalian? Yesus mengatakan jika dalam satu keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ada satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu akan dikucilkan. Dia akan menjadi seseorang yang akhirnya, saudara, berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan berani mengatakan untuk ikut Yesus sekalipun keluarga menentangnya. Saudara, damai seperti apa yang akan kita jalani dalam kehidupan kini? Apakah kita akan menjadi pembawa damai, peacemakers itu, atau kita menjadi peace lover, orang-orang yang hidupnya mencintai kedamaian, tidak mau ribut? Nah, saudara sekalian, mari saudara, kita belajar untuk menjadi seseorang yang peacemaker, ya, seseorang yang tidak pernah berkompromi dengan kebenaran. Kalau kita menjadi orang yang peace lover, kalau itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, oke, saudara sekalian. Tapi masalahnya seringkali banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita harus berani menjadi orang-orang yang berani mengambil tindakan dalam arti ribut gak apa-apa, tapi kita selesaikan dengan tulus hati. Kita ingin menjadi pembawa damai, dan biasanya sekalipun mungkin ada gesekan, tetapi ketika diselesaikan dengan baik, dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, dengan sungguh-sungguh hati yang tulus, maka biasanya hubungan yang mungkin agak sedikit renggang karena ada salah paham ini kemudian akan kembali baik, bahkan akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya ditugaskan atau dipilih oleh Tuhan untuk boleh menjadi pembawa damai, menjadi peacemakers dalam dunia ini, sehingga melalui kita
kita bisa menjadi pembawa damai, pembawa shalom kepada orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua.